Halo, nama saya Fernanda Lama Widodo, jurusan Sistem Informasi dari Stimata, Malang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvinda Rahmadiarni dari jurusan Sistem Informasi Stimata Malang. Di video kali ini, kami dari tim The Data Ninjas akan menjelaskan hasil review kami dari sebuah jurnal yang berjudul Aplikasi Web untuk Analisis Sentimen pada Opini Produk dengan metode Knife-Based Classifier. Selamat menyaksikan. Judul dan autor. Untuk judul, aplikasi web untuk analisis sentimen pada opini produk dengan metode Knife-Based Classifier. Dengan autornya Bapak Surya Anggara, Bapak TP Muhammad Akriza, Bapak Muhammad Husni dari STIMIK Pradya Paramita Stimata, Malang, dipublikasikan pada Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri di ITN Malang tanggal 4 Februari 2017. Latar belakang. Opini adalah bagian terpenting dalam pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan. Keputusan yang tepat juga dipengaruhi oleh analisis opini dari berbagai sumber yang terkait dengan pengambilan keputusan. Sebagai contoh pada dunia bisnis, penambahan produk oleh manajer produksi sangat memerlukan analisis dari review produk barang yang ada di pasaran. Meskipun mengandung informasi berharga, opini tersebut sulit dimanfaatkan. Tidak jarang informasi yang begitu penting tidak tersentuh karena jumlahnya yang sangat banyak dan kurangnya pengetahuan bagaimana cara mengelola opini tersebut dengan cepat dan praktis. Salah satu cabang riset yang kemudian berkembang dari situasi ledakan informasi di internet adalah analisis sentimen. Analisis sentimen diartikan sebagai studi komputasional dari opini-opini orang, appraisal dan emosi melalui entitas, event, dan atribut yang dimiliki. Tugas dasar dalam analisis sentimen adalah mengelompokkan polaritas dari teks yang ada dalam dokumen, kalimat, atau fitur. Metode tradisional dan kendala. Selama ini analisis sentimen umumnya menggunakan metode klasik, yaitu menggunakan rating yang umumnya dinyatakan dalam jumlah bintang. Jadi semakin banyak jumlah bintang yang diberikan oleh konsumen sebagai respon dari suatu novel, maka semakin bagus novel tersebut. Namun, rating yang sering digunakan selama ini tidaklah relevan jika digunakan untuk menilai apakah isi dalam novel bisa diterima dengan baik oleh konsumen atau tidak. Ketidaksesuaian antara isi opini dan nilai tingkat kepuasan mungkin terjadi, sehingga diperlukan pemberian tingkat kepuasan secara otomatis terhadap opini tersebut. Adapun cara yang lebih relevan untuk mengetahui respon dari suatu produk adalah analisis terhadap review komentar yang ditinggalkan pengguna untuk suatu produk, baik pada website, e-commerce, media sosial, forum, dan blog. Umumnya, untuk menganalisa dalam data jumlah besar, analis menggunakan beragam aplikasi sebagai alat bantu. Namun, sampai sekarang belum ditemukan aplikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis sentimen sekaligus mengukur hasil analisis secara dinamis. Framework dan metode data mining yang diusulkan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi yang mampu mengklasifikasikan data dari berbagai sumber ke dalam 3 kelas, yaitu positif, negatif, atau netral. Solusi yang diusulkan adalah aplikasi Knife-Based Classifier yang dapat melakukan proses pembuatan training dan testing set yang didapat dari dataset opini konsumen terhadap produk, menganalisis sentimen konsumen sekaligus mengukur akurasi hasil analisis secara dinamis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Knife-Based adalah teknik yang diterapkan untuk menentukan kelas dari tiap masalah yang sudah dibagi berdasarkan tiap-tiap masalah. Perhitungan numerik berdasarkan pada pendekatan grup. Knife-Based memiliki beberapa manfaat seperti sederhana, cepat, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dataset dan alat data mining yang digunakan. Dataset yang dijadikan bahan pengujian dalam penelitian ini adalah komentar atau review tentang produk buku, khususnya novel, yang terdapat pada website Goodreads, Twitter, dan Tokopedia. Dokumen training set berisi data komputer, yaitu review, yang sudah diklasifikasi secara manual oleh supervisor yang nantinya dijadikan acuan pembanding dari data yang akan dianalisis. Klasifikasi dimaksud adalah kelas positif, negatif, dan netral. Untuk dokumen testing set, yaitu data terkait yang akan diklasifikasikan kata-kata yang terkandung di kedua dokumen masukkan dibersihkan dari kata-kata yang tidak berguna atau stop word. Setelah itu data disimpan pada dokumen testing set bersih. Hasil dan pembahasan. Konsep implementasi yang diusulkan dapat dilihat pada diagram di layar.
Setelah menyiapkan data dan menentukan training set serta testing set pada proses pertama, proses kedua adalah menganalisis klasifikasi naive Bayes dengan cara membandingkan testing set bersih dengan data training set menggunakan naive Bayes classifier. Dari proses kedua, ditampilkan data hasil klasifikasi komentar yang berasal dari klasifikasi yang dilakukan oleh aplikasi. Kemudian, dari hasil klasifikasi yang dilakukan aplikasi, dihitung persentase dari masing-masing kelas. Data klasifikasi yang dilakukan aplikasi akan disimpan pada dokumen data hasil klasifikasi. Proses ketiga, dokumen data hasil klasifikasi dijadikan masukan dalam proses ini. Dari dokumen tersebut akan dievaluasi tingkat akurasinya berupa prosentase. Akurasi yang dihasilkan disimpan pada dokumen data akurasi. Setelah analisis hasil klasifikasi selesai, maka akan ditemukan hasil analisis kelas yang berbeda antara klasifikasi yang dihasilkan oleh aplikasi dan analisis yang dilakukan manual. Tampilan aplikasi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi. Terdapat halaman untuk menampilkan analisis aplikasi terhadap komentar atau kalimat yang diklasifikasikan menjadi positif, negatif, atau netral. Selanjutnya, ada halaman untuk mengecek akurasi, kemudian menampilkan hasilnya pada halaman tampilan hasil akurasi. Persentase analisis hasil kelas dapat dilihat pada tampilan persentase analisis kelas. Dan ada juga halaman untuk menampilkan hasil analisis anomali. Hasil pengujian algoritma naive Bayes. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di layar. Terdapat 3 nama data, yaitu Goodreads, Twitter, dan Tokopedia dengan training set sebanyak 2.000 data. Testing set dibagi menjadi 3, yaitu 2.000, 1.000, dan 500. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan kesimpulan bahwa aplikasi berhasil mengklasifikasikan sentimen ke dalam 3 kelas, yaitu positif, negatif, dan netral, dengan tingkat akurasi antara 70,43% hingga 88,03%, dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 2,07 hingga 35,04 detik untuk masing-masing testing set. Untuk kesimpulan, penelitian ini mengembangkan aplikasi yang mampu melakukan analisis sentimen konsumen menggunakan naive Bayes classifier sebagai mode klasifikasi. Aplikasi ini memiliki beberapa fasilitas, yaitu melakukan proses pembuatan training dan testing set dari dataset opini konsumen terhadap produk, menganalisis sentimen konsumen sekaligus mengukur akurasi hasil analisis secara dinamis. Hasil analisis pada testing set yang diperoleh dari Goodreads, Twitter, dan Tokopedia menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan mampu mengklasifikasikan opini ke dalam 3 kelas positif, negatif, dan netral dengan tingkat akurasi rata-rata 70,43% sampai dengan 88,03%. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dan review artikel dari tim The Data Ninjas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.